Selamat datang dan selamat bergabung di PTSN TV. Saya, Pendeta Muda Yohanes Sinaga, akan menuntun diskusi pelajaran sekolah sahabat kita, terutama pada pelajaran ke-8. Kalau teman-teman perhatikan, Alkitab dibuka dengan satu statement yang begitu simple, tapi powerful. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin bagi beberapa pemirsa, ayat ini adalah satu ayat yang sering diucapkan oleh anak-anak pada jam-jam Sabat ke-13. Dan ayat ini begitu sederhana dan tidak banyak makna yang tersirat di dalamnya ya. Tapi kalau dibandingkan dengan semua tulisan-tulisan lain yang ada di Timur Tengah kuno, tidak ada buku, tidak ada manuskrip agama manapun yang menyaingi keindahan dari Kejadian 1 ayat 1. Kenapa demikian? Karena hampir semua agama yang ada di Timur Tengah kuno itu melihat penciptaan manusia sebagai satu event yang terjadi secara tidak sengaja. Ya, jadi itu bukanlah satu tindakan intensional dari dewa-dewi, tapi satu konsekuensi yang tidak diinginkan sebenarnya oleh para makhluk yang luar biasa ini. Jadi Kejadian 1 ayat 1 memberikan makna yang luar biasa dalamnya bagi identitas rakyat Israel. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bersifat intensional. Dia bukan saja intensional, tapi dia juga adalah seorang pencipta yang memang menciptakan bumi dunia ini dengan sengaja. Dan itulah sebabnya ada korelasi, ada hubungan yang kuat antara Tuhan sebagai pencipta dan penyembahan kita sebagai manusia. Kenapa demikian? Kalau kita mau jujur, setiap penyembahan yang kita berikan itu bersifat natural. Contohnya, di dalam Kejadian 2, di dalam Kejadian 4 diceritakan bahwa Kain dan Habel membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Penulis Alkitab tidak pernah menceritakan siapa yang mengajarkan tindakan itu kepada mereka. Hal yang sama juga berlaku kepada Nuh yang membawa persembahan kepada Tuhan. Dan Musa sebagai penulis kitab Kejadian tidak pernah menjelaskan secara mendetail bagaimana Tuhan mengajarkan perbaktian itu kepada manusia. Semuanya menunjukkan bahwa secara esensi, we are all worshiping beings. Artinya secara esensi kita semua adalah makhluk-makhluk yang terobsesi, yang merindukan sesuatu untuk disembah, sesuatu yang untuk dipuja, sesuatu yang bisa menjadi patokan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa paham penciptaan dunia selama 7 hari itu memiliki peranan sentral di dalam iman kita sebagai orang Kristen. Kenapa demikian? Karena penciptaan selama 7 hari tidak lain adalah pernyataan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan indah dan luar biasa. Mengagumkan, bukan? Artinya apa? Hidup kita memiliki tujuan. Hidup kita memiliki arahan. Hidup kita harusnya memiliki akuntabilitas. Dan itulah sebabnya mengapa kita menyembah Tuhan. Karena kita ingin diselaraskan dengan kehendaknya. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan, maka tidak ada purpose. Karena tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan menjadi bermakna. Itulah sebabnya kita harus percaya pada Tuhan sebagai pencipta kita. Fyodor Dostoyevsky, salah seorang filsuf Rusia, dia pernah berkata, "Without God, everything is permissible." Tanpa Tuhan, maka tidak ada batasan. Memang benar demikian. Jika kita memilih untuk hidup tanpa Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi oleh kebebasan tanpa tanggung jawab. Itulah sebabnya pekabaran 3 malaikat, baik itu di dalam Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 14 ayat 9 maupun Wahyu 14 ayat 12 itu berfokus kepada penyembahan. Mengapa demikian? Karena Yohanes tahu, karena Yesus tahu, karena para penulis Alkitab mengerti, dan karena Allah Bapa juga memahami bahwa dengan perbaktian yang benar, maka akan muncul kehidupan yang benar. Tidak mungkin bagi kita hidup seperti Kristus tapi berbakti kepada Tuhan dengan cara yang salah. Tidak mungkin bagi kita hidup seperti Kristus
tapi tidak menikmati Sabat yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya di dalam tulisan Abraham Heschel, salah satu filosof Yahudi yang ternama, dia berkata bahwa kecuali seseorang belajar untuk mencintai Sabat, dia tidak akan pernah menikmati keabadian pada dunia yang akan datang. Perhatikan kata-kata itu. Dalam bahasa Inggris, unless one learns how to relish the taste of Sabbath, one will be unable to enjoy the taste of eternity in the world to come. Tanpa kemampuan kita untuk menikmati Sabat, tanpa kemampuan kita untuk berbakti dengan cara yang benar, kita tidak akan pernah menikmati kebahagiaan surgawi. Pertanyaannya, sudahkah kita mempunyai perbaktian yang benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menghargai Tuhan sebagai pencipta kita? Sudahkah kita menghidupkan tujuan yang Ia berikan di dalam diri kita? Semua pertanyaan ini harus dijawab secara pribadi. Kenapa demikian? Karena dalam Wahyu 14 kita diingatkan bahwa hari penghakiman akan datang. Pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi hari penghakiman itu? Apakah kita mempunyai keyakinan dan iman bahwa kita sanggup dibenarkan pada penghakiman tersebut? Jika kita tidak menyembah Allah sesuai dengan kehendaknya, jika kita tidak datang kepadanya berdasarkan apa yang Dia inginkan, itu berarti kita tidak menghormati Dia sebagai pencipta. Anda mungkin bisa beribadah pada hari apapun yang Anda mau. Tidak perlu hari Sabat. Anda bisa beribadah pada hari Senin, pada hari Selasa, tapi tidak ada dari kita yang berhak menguduskan hari lain kecuali hari Sabtu yang telah dikuduskan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena inilah usaha setan. Dia berusaha membingungkan kita. Dia berusaha meyakinkan kita bahwa kita diciptakan bukan oleh Tuhan. Dia berusaha meyakinkan kita bahwa kita berasal dari proses evolusi yang terjadi beribu-ribu dan beratus ribu tahun lamanya. Mengapa demikian? Supaya kita lupa akan penyembahan yang sejati. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan, jika kita benar-benar ingin hidup di hadapannya, maka sudah pasti kita akan belajar yang pertama. Kita akan belajar yang pertama untuk menerima Tuhan sebagai pencipta kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, jika kita benar-benar menerima Tuhan sebagai pencipta kita, maka kita akan belajar untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Mengapa? Karena pencipta selalu mempunyai desain yang harus kita ikuti. Kita tidak dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak kita. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana caranya? Dan langkah ketiga, kita harus menyembah Tuhan dengan cara yang Dia harapkan. Jadi penciptaan, penghakiman dan penyembahan adalah tiga hal yang terhubung. Kita jangan lupa bahwa karena Tuhan menciptakan kita, maka kita harus hidup sesuai dengan desain dan rencananya. Dan jika kita tidak hidup sesuai dengan desain dan rencananya, maka penghakiman akan menunggu kita. Tetapi tidak itu saja. Cara kita untuk hidup sesuai dengan desain dan rencana Tuhan adalah dengan menyembah Dia sesuai dengan apa yang Dia harapkan. Adalah dengan bersekutu dengan Dia pada hari yang telah Ia tentukan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak menikmati hari Tuhan, kalau kita tidak tahu pada hari apa kita harus menyembah Dia, pada hari apa kita harus menguduskan Dia, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kalau kita adalah umat Tuhan yang setia? Saya, Pendeta Muda Yonas Sinaga, berharap agar semua pemirsa bisa mengingat ketiga hal itu. Kita harus menyembah Tuhan yang benar, mengingat Dia sebagai pencipta, dan hidup sesuai dengan apa yang Ia ajarkan. Kenapa? Karena hari penghakiman sebentar lagi akan datang. Semoga Tuhan memberkati, dan biarlah saya berdoa sebentar untuk para pemirsa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami
Terima kasih karena Engkau telah mempercayakan kami untuk menjadi seperti Engkau. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.